Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Dan terima kasih untuk sukacita yang berlimpah-limpah yang selalu Tuhan berikan dalam hati kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Reinhard Bonnke, seorang penginjil yang dipakai Tuhan secara luar biasa, pernah mengatakan, "When you do business with people, you need money. When you do business with God, you need faith. Faith is the currency of the kingdom of God." Kalau kita berurusan dengan manusia, kita perlu uang. Tapi kalau kita berurusan dengan Tuhan, yang diperlukan adalah iman. Iman itu ibarat mata uang kerajaan Allah. Iman sangat penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai warga kerajaan sorga. Kita perlu iman dalam perjalanan hidup ini. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Dengan iman gunung dapat berpindah. Dengan iman jalan buntu menjadi terbuka. Dengan iman kita dapat lakukan segala perkara. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa oleh-Nya, dan dengan kuasa itu kita dapat alami kemenangan dalam segala keadaan. Cuma masalahnya, apakah kita melangkah dalam iman ataukah dalam keraguan? Dalam Matius 10 ayat 1 ini Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan Ia memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 12 muridnya diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu bukan berkaitan dengan uang, bukan berkaitan dengan politik atau pemerintahan dunia. Tapi kuasa yang Tuhan berikan itu adalah kuasa atas semua roh-roh jahat, kuasa atas segala penyakit dan kuasa atas segala kelemahan jasmani. Kuasa yang Tuhan berikan memampukan para muridnya untuk melayani dalam kemuliaan-Nya. Saya dan saudara yang hidup saat ini termasuk murid-muridnya. Dan sebagai murid-muridnya kita perlu menyadari bahwa kuasa Tuhan masih sama dan diberikan kepada kita. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita memakai kuasa namanya, ada mujizat, ada pemulihan, ada pertolongan yang dimanifestasikan dalam hidup kita. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kepada kita diberikan tugas untuk melayani dan menjangkau jiwa, mendoakan dan menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam Markus 9 ayat 23 Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Untuk mengalami kuasa-Nya, kita perlu percaya. Diperlukan iman di dalam Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan seringkali membuat kita lemah dalam iman. Tapi mari jadilah kuat dan gunakanlah kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Dan karena itu kuasa yang sama masih dapat kita alami dan dapat kita gunakan, dapat kita impartasikan kepada orang-orang di sekitar kita.
Ada banyak orang yang terhilang, tersesat, terbelenggu kuasa kegelapan, sedang dalam pergumulan dan penderitaan. Mereka butuh kuasa yang dari Tuhan. Karena itu jadilah alat Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, agar orang-orang mengalami kuasa dan lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Jangan biarkan kuasa Tuhan tidak terpakai di hidup kita. Pergunakan kata-kata iman, perkatakan firman Tuhan, dan percayai janji Tuhan. Berdoa dalam kuasa nama Tuhan Yesus, sehingga kita jadi pemenang-pemenang dan mengalami mujizat-Nya yang ajaib, baik dalam hidup kita maupun dalam kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Saudara dan saya adalah duta-duta kuasa Tuhan di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, memberikan kami pengertian, dan menyadarkan kami bahwa kami memiliki kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kuasa-Mu, dan kami dapat memakai kuasa-Mu itu di dalam hidup kami dan dalam hidup orang-orang di sekitar kami. Tolong kami supaya kami melangkah dalam iman, memakai kuasa Tuhan, sehingga orang-orang yang membutuhkan mengalami lawatan dan mengalami pertolongan serta mujizat Tuhan. Pakai kami Tuhan dan jadikan kami alat-Mu yang secara aktif hidup melayani Tuhan dan melayani sesama, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, dan kuatkan selalu iman kami untuk melangkah dengan sikap percaya, memakai kuasa Allah dalam setiap keadaan di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan. Setiap pikiran yang berlawanan dengan firman Tuhan ditaklukkan di bawah kuasa firman-Mu. Dan setiap pergumulan masalah yang sedang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.